Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami pada kesempatan ini sebagai tim peneliti untuk penelitian fundamental reguler dengan judul Optimasi Lahan Pasca Tambang melalui introduksi rumput hasil iradiasi sinar gamma menggunakan bioteknologi PGPR dalam mendukung kemandirian pakan ruminansia oleh kami Angga Nugraha SPT MPD sebagai Ketua Peneliti, Muhammad Irwan SPT MSI sebagai anggota peneliti, dan Fitrana Aksan SPT MSI sebagai anggota peneliti. Latar belakang. Hijauan pakan ruminansia masih bergantung pada pengembalaan, yang mana sama-sama kita pahami bahwasanya banyak di antara padang pengembalaan saat ini itu dialihfungsikan kepada sektor lain. Kemudian selain daripada itu, degradasi dan alih fungsi lahan menurunkan ketersediaan pakan sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Lahan pasca tambang berpotensi dijadikan sebagai sumber hijauan baru, tetapi memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah unsur hara yang rendah, kemudian kondisi tanah terganggu, dan risiko logam berat yang terakumulasi di dalam tanah tersebut yang bisa mengganggu pertumbuhan hijauan pakan dan juga bisa terakumulasi di dalam tubuh atau di dalam tanaman pakan itu sendiri. Temuan awal, sebagaimana penelitian yang telah kami laksanakan sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya logam berat serta biomasa rumput yang belum optimal itu berpengaruh pada kualitas dan keamanan pakan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis PGPR yang merupakan salah satu bioteknologi yang dapat dilakukan atau digunakan pada lahan pasca tambang dan dapat diaplikasi pada budidaya rumput hasil iradiasi sinar gamma untuk meningkatkan kualitas tanah, produktivitas nutrisi hijauan, serta menyusun protokol optimasi lahan pasca tambang ke depannya. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama, memaksimalkan peningkatan kualitas tanah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkat adaptasi dan produksi rumput unggul hasil iradiasi sinar gamma sebagai hayati baru pada lahan pasca tambang. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan sumber pakan berkualitas baru yang diperoleh dari lahan pasca tambang itu sendiri. Dalam hal melahirkan sumber pakan berkualitas baru, ending daripada penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan protokoler optimasi lahan pasca tambang yang merupakan rencana akan datang dari program-program penelitian setelahnya. Adapun pendekatan yang kami gunakan yang pertama adalah lahan pasca tambang sebagai objek atau titik sentral daripada penelitian ini. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan rumput hasil iradiasi sinar gamma dengan menggunakan dua pendekatan atau dua intervensi. Yang pertama adalah intervensi PGPR, kemudian yang kedua adalah memberikan pemupukan, dalam hal ini pemupukan organik, yang mana harapannya adalah tercipta yang namanya kualitas lahan meningkat, kemudian yang kedua adalah kualitas dan kuantitas produksi hijauan optimal, serta evaluasi residu logam berat pada tanaman pakan dapat dilihat dan mudah-mudahan bisa diturunkan. Dan ending, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya juga, adalah protokoler optimasi lahan pasca tambang pada program-program kegiatan mendatang. Kebutuhan penelitian ini adalah belum ditemukannya penelitian yang memadukan PGPR pada lahan pasca tambang sebagai pendukung pertumbuhan rumput hasil iradiasi sinar gamma untuk hijauan pakan unggul. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam rangka pemanfaatan lahan pasca tambang untuk mendukung ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, dalam hal ini berorientasi pada sustainable agriculture. Ini adalah grafik penelitian kami, di mana tiga parameter yang kami fokuskan. Pertama adalah tinggi tanaman, yang kedua adalah panjang tanaman, kemudian yang ketiga adalah jumlah daun. Memang peningkatannya ada yang sedikit fluktuatif, itu dikarenakan adanya gangguan cuaca, yang mana kami melakukan riset karena proses administrasi yang begitu panjang. Kami melakukan riset pada masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Dan tentunya ini merupakan salah satu tantangan juga bagi penelitian yang kami jalankan itu sendiri. Adapun hasil penelitian yang telah kami lakukan yang pertama adalah
Kualitas fisik tanah berdasarkan analisis laboratorium itu cukup mendukung revegetasi awal, di mana bulk density-nya berayun di angka 0,88 sampai dengan 1,10 gram per centimeter pangkat 3, relatif rendah atau gembur. Kemudian partikel density-nya 2,05 sampai dengan 2,52 gram per centimeter pangkat 3, dan porositasnya 55 sampai dengan 58%, baik untuk ruang udara dan air. Namun untuk kualitas kimia kesuburan tanah masih jadi faktor pembatas, di mana bahan organik sangat rendah, yakni lebih kecil daripada 1%, sehingga kesuburan alami terbatas. Selain itu, hara makro bervariasi. P205 sangat tinggi di lembo es, yakni 96,17%, tetapi K2O relatif rendah, umumnya 0,04 sampai dengan 0,07%, dan berpotensi membatasi ketahanan tanaman. Kandungan logam tanah, dalam hal ini logam berat Pb, Cd, Hg, As tidak terdeteksi, namun Cr, Co, dan Ni atau nikel terdeteksi dengan variasi lokasi. Misalnya Cr atau kromium tertinggi di inalahi yakni 3294 ppm, dan nikel tinggi di semua lokasi, dan juga di inalahi terdapat 3118 ppm. Pertumbuhan tanaman, dalam hal ini aplikasi PGPR, terbukti meningkatkan tinggi dibanding kontrol dengan pola dosis P2 atau 12 mg per 100 ml air paling kuat pada fase awal sampai menengah, sedangkan P3 di mana 18 mg per 100 ml air paling stabil dan tertinggi pada akhir pengamatan plus minus 48 cm. Sedangkan pada panjang dan jumlah daun untuk panjang tanaman PGPR memberi respon berbeda per fase. P1 cenderung unggul di fase tengah, sementara P3 unggul di fase akhir, tertinggi pada pengukuran keenam. Untuk jumlah daun, kontrol penol tetap tertinggi hingga akhir, namun secara akumulatif di antara perlakuan PGPR P3 paling baik pada akhir pengamatan, dalam hal ini 5 plus minus 5,0 tahun. Penelitian ini tentunya kita harapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan hijau empakan pada lahan pasca tambang, dan tentunya kami dari tim peneliti akan terus menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan berkoordinasi lagi dengan VT Vale Tbk untuk bagaimana menjadikan lahan pasca tambang tersebut sebagai salah satu sumber hijauan pakan berkualitas di masa yang akan datang. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi atas hibah kompetisi yang kami dapatkan bersama dengan tim, dan juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang dan juga Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan atas dukungan selama ini, dan sangat spesial kepada VT Vale Indonesia Tbk yang telah memberikan kami ruang dan waktu serta fasilitas untuk melakukan observasi, penelitian, dan melakukan riset pada lahan pasca tambang yang menjadi wilayah konsesi mereka. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.